Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah dari kelompok 12 kelas IRTA. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 12 akan memaparkan tentang praktikum acara kedua ilmu reproduksi ternak mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Sebelumnya, apakah itu gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau sel gamet. Pada ternak jantan, proses gametogenesis disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan pada ternak betina, proses pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis. Pada spermatogenesis dihasilkan sel telur jantan yang berupa sperma. Sperma memiliki struktur yang tersusun dari akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan pada oogenesis dihasilkan sel telur betina yang disebut ovum yang tersusun atas 3 lapisan pelindung. Yang pertama yaitu sel granulosit atau corona radiata, yang kedua zona pellucida, dan yang ketiga adalah membran vitelin. Ovum juga tersusun atas sitoplasma dan nukleus. Nah, untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari semen, maka dilakukan uji kualitas semen. Uji kualitas semen dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama uji kualitas semen secara makroskopis dan yang kedua secara mikroskopis. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ilmu reproduksi ternak acara 2 ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pembentukan sel telur pada ternak jantan dan ternak betina. Yang kedua, untuk mengetahui struktur sperma dan ovum serta fungsi setiap bagiannya. Yang ketiga, untuk mengetahui terjadinya proses fertilisasi secara mendalam, dan yang terakhir untuk dapat melakukan pengujian terhadap kualitas semen atau sperma. Perkenalkan, nama saya Sifah Khairimura, IRT kelas A, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel sperma. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada sel sperma. Yang paling pertama dan paling ujung adalah akrosom. Letaknya di sini. Akrosom merupakan bagian dari spermatozoa di bagian kepalanya yang letaknya berada di ujung. Pada akrosom sendiri dihasilkan beberapa enzim yang nantinya membantu sperma untuk menembus ovum. Enzim tersebut yang pertama ada enzim hyaluronidase yang fungsinya untuk mendispersikan lapisan luar ovum. Enzim ini sendiri diproduksi di bagian tudung akrosom. Kemudian selain enzim hyaluronidase terdapat juga enzim akrosin. Fungsi dari enzim akrosin ialah menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida. Selanjutnya terdapat sitoplasma. Jadi sitoplasma merupakan cairan yang ada di kepala sperma. Di sitoplasma terkandung padatan berupa organel-organel seperti mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, sentrosom, dan masih banyak lagi. Dan organel-organel tersebut juga bersamaan dengan ion-ion dan molekul besar serta molekul kecil seperti gula, lemak, protein, vitamin, dan asam amino. Fungsi dari sitoplasma sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting untuk metabolisme sel sperma. Pada sitoplasma pula terjadi pemecahan glukosa lewat proses glikolisis yang nantinya akan menghasilkan ATP, NADH, dan asam pirufat. Selanjutnya terdapat nukleus di sini. Nukleus merupakan organel yang besar di sel sperma yang bentuknya oval. Letaknya sendiri masih berada di kepala sperma dekat akrosom. Fungsi dari nukleus adalah sebagai tempat terkandungnya informasi genetik dengan bentuk DNA yang bertujuan untuk menentukan jenis kelamin janin yang akan terbentuk nantinya. Fungsi lain dari nukleus sendiri adalah sebagai pengatur aktivitas sperma. Selanjutnya
terdapat bagian sentriol. Letaknya di sini, yang kecil ini. Sentriol sendiri merupakan organel yang bisa dilihat menggunakan mikroskop ketika mengalami pembelahan sel. Letaknya yang berada di dekat nukleus, tegak lurus berhadapan, bentuknya seperti kumpulan silinder yang membentuk sebuah lubang. Fungsi dari sentriol adalah sebagai penghubung antara kepala dan badan sperma. Karena berdekatan dengan badannya, jadi untuk menghubungkan. Pada sentriol terdapat dua bagian depan atau yang disebut proksimal, dan bagian belakang atau disebut distal. Selanjutnya terdapat mitokondria. Mitokondria letaknya ada di sini, berada di tengah-tengah sperma. Bentuknya yang terlihat kusut seperti untayan ini. Pada mitokondria terdapat proses pembentukan ATP yang melibatkan proses transport elektron dengan bantuan beberapa enzim kompleks. Proses tersebut meliputi glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Selain itu, fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi yang nantinya membantu pergerakan sperma. Selanjutnya terdapat ekor yang ini. Organ ini merupakan organ yang paling panjang di bagian sperma. Ukurannya sekitar 50 mikron. Pada ekor, panjangnya ini akan mempengaruhi pergerakan kecepatan sperma. Fungsi utamanya dari ekor adalah sebagai alat penggerak sperma untuk menuju keberadaan ovum. Pada ekor akan diberikan gerakan yang dibantu atau bekerja sama oleh mitokondria atau bagian middle piece. Selanjutnya bagian terakhir adalah membran plasma. Bagian pinggir ini. Membran plasma merupakan lapisan yang menyelubungi daerah sperma dan disusun oleh lipid, kolesterol, dan protein. Fungsi dari membran plasma sendiri sebagai pelindung sperma dari sesuatu yang membahayakan isi sel. Selain itu, lapisan membran plasma juga memiliki reseptor terhadap rangsangan dari luar sel agar bisa melindungi sel dari zat-zat kimia yang membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auladi Rahman dari kelompok 12 Ilmu Reproduksi Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi ovum. Bagian pertama dari ovum adalah corona radiata. Corona radiata merupakan bagian terluar dari ovum yang tersusun dari sel-sel granulosa atau sering disebut dengan cumulus ooporus. Corona radiata memiliki 3 fungsi, antara lain pada saat sebelum ovulasi, corona radiata berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi bagi oosit. Pada saat terjadinya ovulasi, corona radiata bertindak sebagai pembungkus gelembung yang melindungi ovum saat berjalan menuruni tuba falopi. Fungsi sebelum fertilisasi terjadi adalah sperma yang masuk akan terlebih dahulu menembus corona radiata dengan menggunakan enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada corona radiata. Bagian selanjutnya dari ovum adalah zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan glikoprotein ekstraseluler yang memiliki peran penting untuk inisiasi interaksi antara sel spermatozoa dengan sel telur. Zona pellucida pada umumnya mengandung 3 macam konstituen protein terglykosilasi, yaitu CP1, CP2, dan CP3. Fungsi dari CP1 adalah sebagai penghubung dari CP2 dan CP3. Pada CP2 akan terjadi blokade sperma agar tidak terdapat sperma lebih dari satu yang masuk ke dalam ovum.
Fungsi ZP3 adalah sebagai reseptor primer reaksi pengenalan spermatozoa dan mengirim sinyal bersama membran vitelin kepada ZP2 untuk melakukan blokade sperma. Bagian selanjutnya yaitu adalah membran vitelin. Membran vitelin merupakan membran plasma dari sel telur yang sebagian besar terdiri dari serat protein dengan reseptor protein yang dibutuhkan untuk pengikatan sperma yang nanti pada gilirannya terikat pada reseptor membran plasma sperma. Dalam membran vitelin terjadi proses blokade polispermi agar hanya terdapat satu sperma saja yang mampu membuahi ovum. Membran plasma berfungsi untuk mengontrol apa saja yang masuk dan keluar ovum. Membran plasma akan mengirimkan sinyal bersama ZP3 agar ZP2 melakukan blokade sperma sehingga hanya satu sperma yang bisa masuk ke dalam ovum. Sperma yang sudah masuk akan meninggalkan plasma dan melebur bersama membran vitelin yang kemudian akan bergerak menuju ke sitoplasma. Bagian selanjutnya yaitu adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berbentuk cairan yang berada di luar nukleus dan terbungkus oleh membran sel. Sitoplasma pada sel telur mengandung semua bahan untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan segala materi yang diperlukan untuk menyusun kode genetik individu. Bagian dari ovum yang terakhir adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat pada sel eukariotik. Nukleus yang mengandung sebagian besar materi genetik dari ovum ini mampu menghasilkan dua sel haploid pada saat sperma membuahi ovum. Nukleus juga berfungsi sebagai tempat aktivitas sel seperti mengontrol pertumbuhan sel, tempat replikasi, dan transkripsi serta mengendalikan metabolisme. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dina Wangihananti dari kelompok 12 praktikum IRT kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri yaitu proses pembuatan juga pematangan sel gamet jantan atau sperma yang berlangsung di testis, tepatnya terjadi pada tubulus miniferus. Spermatogenesis sendiri prosesnya diawali dari spermatogonium yang mempunyai kromosom diploid akan melalui pembelahan secara mitosis, di mana proses ini juga disebut spermatositogenesis. Setelah mengalami pembelahan, spermatogonium akan membentuk spermatosit primer yang juga mempunyai 23 kromosom berpasangan atau 2N. Selanjutnya ke tahap meiosis 1. Pada meiosis 1, spermatosit primer akan membelah secara meiosis dan menghasilkan dua buah spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Proses ini disebut juga spermiogenesis. Kemudian setelah meiosis 1, ada meiosis 2, di mana kedua spermatosit sekunder ini akan membelah kembali menjadi 4 yang bernama spermatid dengan kromosom haploid. Spermatid ini yang akan menjadi sel bakal dari sel sperma, di mana setelah spermatid ini berdiferensiasi akan menghasilkan sperma yang sebenarnya. Pada proses diferensiasi ini, spermatid akan dimodifikasi sehingga tadinya yang tidak dapat bergerak akan mempunyai ekor, kepala, dan leher. Demikian adalah proses spermatogenesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Yanwarsari dari kelompok 12. Saya di sini akan menerangkan tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonium yang memiliki kromosom diploid 2N. Selanjutnya, oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis 1 menjadi oosit primer 2N dan kemudian akan membelah secara meiosis menjadi dua sel yang tidak sama ukurannya. Yang besar ini namanya oosit sekunder, yang kecil badan polar. Penyebabnya ukurannya beda ini, yang kecil karena kekurangan plasma darah. Selanjutnya,
oosit sekunder ini akan mengalami pembalahan yang disebut dengan meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan badan polar. Ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur, sedangkan badan polar akan mengalami lisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Wida Fadilah dari kelompok 12 IRTA. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis adalah pengujian semen tanpa menggunakan alat pembesar seperti mikroskop. Uji makroskopis ini meliputi volume, warna, bau, konsistensi atau kekentalan, dan pH atau derajat keasaman. Baiklah, kita akan menjelaskannya satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah volume. Volume semen yang menurut standar normalnya adalah 5-10 mili jika menggunakan tabung Appendorf atau Berskala. Namun jika menggunakan straw menjadi 0,25 mili. Nah, terus apa yang memengaruhi volume semen? Faktor yang memengaruhinya adalah bobot badan, umur, kualitas pakan, frekuensi penampungnya, serta ukuran testis dan bangsa atau spesiesnya. Sudah dipahami? Baiklah, kita akan melanjutkan ke warna. Selanjutnya, kita akan membahas semen tuaga. Semen yang berwarna bening berarti tidak memenuhi standar normal. Kenapa? Warna semen yang menurut standar normal adalah putih susu atau putih kekuningan yang kandungannya ada pigmen riboflavin. Mengapa demikian? Karena warna kan berhubungan dengan konsentrasi. Jika warna itu sesuai standar normal, maka spermatozoanya pasti banyak dan konsentrasinya pun tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi warna semen, yaitu tingkat rangsangan, frekuensi ejakulasi, dan kualitas pakan. Kita lanjut ke konsistensi atau kekentalan. Konsistensi menurut standar normal adalah kental. Ya, kental. Kalau tadi warna yang tidak sesuai standar normal adalah bening, berarti konsistensi yang tidak standar normal adalah encer. Konsistensi ini berhubungan juga dengan konsentrasi. Semakin kental konsistensi, maka spermatozoa semakin banyak dan konsentrasi pula semakin tinggi. Gitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsistensi. Di antaranya adalah frekuensi ejakulasi dan tingkat rangsangan. Baik, kita akan lanjut ke bau. Sebelumnya, masa kalian nggak tahu sih bau semen yang normal? Oke, jika belum tahu, simak penjelasan saya. Bau semen yang menurut standar normal adalah bau amis dari hewan itu sendiri. Bau amisnya itu tidak menyengat dan tidak terkontaminasi oleh darah atau feses atau yang lainnya. Jika semen tidak memenuhi standar normal,
biasanya ada yang mengandung nanah. Itu berarti disebabkan oleh infeksi organ. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman. Sebelumnya, pH ini berhubungan terhadap konsentrasi. Kenapa? Spermatozoa yang banyak berarti mengandung pH yang memiliki tingkat asam yang tinggi. Dan sebaliknya. Berapa sih pH dengan standar normal itu? pH dengan standar normal itu berkisar 6,8 sampai 7,2. Dari sini kita akan tahu faktor yang mempengaruhi pH, yaitu kualitas pakan dari hewan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Suseno ingin praktikum uji mikrokopis pada semen. Uji mikroskopis dibagi menjadi 4, yaitu ada uji motilitas, terus ada uji konsentrasi, uji motilitas, dan uji abnormalitas. Yang pertama adalah uji motilitas. Uji motilitas di sini semen beku yang digunakan masih dalam keadaan beku. Jadi semen yang dibekukan akan diencerkan, yaitu disebut dengan proses thawing. Setelah thawing dilakukan, maka selanjutnya adalah meletakkan spermatozoa yang sudah diencerkan ke mikroskop. Setelah itu kita amati pergerakannya. Jika pergerakan dari spermatozoa itu maju mundur, berputar, terus ada yang progresif, itu menunjukkan bahwa kualitas semen itu masih baik. Motilitas yang baik adalah pergerakan yang melebihi 70%. Jadi standar untuk semen beku untuk dijadikan IB itu adalah 70%. Itu yang selanjutnya adalah uji konsentrasi. Uji konsentrasi adalah menghitung jumlah spermatozoa yang ada di dalam semen tersebut per mili. Pertama adalah semen disedot, lalu semen akan dicampur dengan eosin. Setelah itu dikocok selama 2-3 menit, dikocok sampai tercampur dengan rata, homogen lah. Terus membentuk angka 8 untuk menghomogenkan tersebut. Setelah itu diamati dalam mikroskop dengan perbesaran kira-kira 400 kali lah. Setelah itu diamati. Dari hasil praktikum yang kita dapatkan itu semen sapi memiliki nilai 250 dikali 10⁻⁷. Hal tersebut tidak sesuai atau kurang standar dengan SNI, yaitu yang menyatakan bahwa konsentrasi pada semen sapi itu adalah 127,86 dikali 10⁻⁷. Jadi konsentrasi yang kita amati itu masih terlalu kental. Faktor yang menyebabkan konsentrasi kental itu adalah curah hujan. Jadi curah hujan semakin tinggi, maka semen akan semakin kental. Sedangkan curah hujan yang rendah akan menyebabkan konsentrasi pada semen itu rendah. Selanjutnya adalah uji mortalitas. Uji mortalitas adalah mendeteksi sperma yang hidup dalam semen beku tersebut. Pada praktikum ini, semen yang kita amati adalah mortalitasnya menunjukkan nilai 10%. Jadi untuk mortalitas semen ini masih dikatakan kualitas yang sangat baik, karena standar untuk mortalitas adalah kurang dari 20%. Jadi untuk mortalitas itu jika semen yang kita amati kurang dari 20%, maka semen yang kita amati masih bisa digunakan untuk dilakukannya IB. Contoh untuk semen yang masih hidup, misalnya itu berwarna bening jernih, karena dalam praktikum ini dicampur dengan eosin, yaitu warna merah. Jadi untuk semen yang mati itu akan berwarna merah karena sel-selnya sudah rusak. Ini adalah contoh untuk semen yang masih hidup dan mati. A ini menunjukkan bahwa semen di sini menunjukkan untuk semennya masih jernih, bening, tidak berwarna. Hal ini menunjukkan bahwa semen pada A ini masih
sehat ataupun tidak mati. Sedangkan untuk yang B ini semennya berwarna merah. Karena sel-selnya rusak, jadi eosin dapat masuk dalam spermatozoa. Lanjut untuk uji yang terakhir adalah uji abnormalitas. Uji abnormalitas itu adalah uji yang mendeteksi untuk adanya kelainan pada spermatozoa. Jadi spermatozoa itu ada yang kelainan, ekornya 2, kepalanya 2, tidak mempunyai ekor, kadang tidak mempunyai kepala. Untuk abnormalitas ini dalam praktikum ini ada sekitar 20% yang mengalami abnormalitas. Hal ini menunjukkan bahwa semen yang kita amati itu berada di posisi cukuplah istilahnya, karena kalau kurang dari 20% itu masih bisa digunakan untuk IB, sedangkan kalau lebih dari 20% maka itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk IB. Faktor-faktor yang menyebabkan abnormalitas itu adalah faktor keturunan, genetika, pengaruh lingkungan yang buruk, dan lama penyimpanan dari semen yang kita amati. Cukup sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.